Modiar, pasca saling sikut dengan senior PD, dosa lama SBY di 2004-2009 terkuak. Ditulis oleh Niha Alif di sewar.com. Halo, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Kini netizen mulai ikut-ikutan menyerang balik geng Cikeas yang ahli bermain drama. Tak hanya menguak surat yang berisi ajakan melangsungkan KLB, dosa-dosa lama SBY di pemilu juga diungkap. Ternyata ada deal antara Anas Urbaningrum yang merupakan komisioner KPU dan SBY. Maka tak heran kalau kemudian ia menduduki posisi ketua umum meski akhirnya terjungkal. Pepo memang ahli strategi, tapi dalam arti membodohi dan mengkhianati sesama. Tulis akun @nonajenong5, John Allen buka kecurangan pemilu 2004-2009, hashtag dosa curang pemilu SBY. Sambil menautkan sebuah gambar berikut ini, yang diberi judul Johnny Allen buka kecurangan pemilu 2004 dan 2009. Bersamaan itu akun digembok juga mengunggah surat permintaan KLB. Sebenarnya dalam gambar Johnny Allen, quote tersebut bukanlah pernyataannya. Terkuak kecurangan SBY yang membongkar dosa lamanya sejak 2004 dan 2009 adalah buntut perseteruan dengan PDIP 2018 silam. Seperti dilansir detik.com, tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahwa aparat TNI Polri dan BIN tidak netral di pilkada ditanggapi oleh PDIP. PDIP lantas menuding SBY yang justru menggunakan alat-alat negara agar tidak netral pada Pilpres 2004 dan 2009. Kata Ketua DPP PDIP Komarudin Wattabun pada Minggu 24 Juni 2018, ketika Pilpres 2009 SBY membujuk komisioner KPU dengan iming-iming tertentu sehingga banyak yang dijadikan pengurus teras partainya seperti Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati. Siapa yang di belakang tim Alpha, Bravo, dan Delta yang dibentuk SBY? Warga sipilkah? Mengapa Antasari Ketua KPK dipenjara hanya karena mau mengusut IT pemilu? Siapa yang menggunakan dana APBN melalui bansos untuk keperluan pemilu? Siapa yang memanipulasi DPT tahun 2009? Siapa yang menggunakan intelijen untuk Pilpres 2004 dan 2009? Komarudin mengatakan, apabila pemerintahan Jokowi menggunakan alat negara, maka seharusnya calon-calon yang diusung parpol pro pemerintah bisa meraih kemenangan mutlak di pilkada sebelumnya. Dia meminta SBY tidak menyamakan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahannya. Dia berkata, kami taat pada aturan main dan kami percaya rakyatlah yang menjadi penentu dalam pilkada, bukan alat negara. Dia balas menyebut SBY tidak memikirkan bangsa dan negara lewat pilkada. Komarudin menuding SBY hanya mengutamakan kepentingan partai dan keluarganya. Kata Komarudin, dengan melihat semakin tajamnya serangan Pak SBY ke Pak Jokowi, saya yakin bahwa apa yang dipikirkan Pak SBY dalam pilkada bukanlah kepentingan bangsa dan negara, namun lebih kepentingan partai dan keluarganya. Lebih pada persoalan bagaimana AHY dan Ibas yang diklaimnya sebagai keturunan Majapahit, lalu begitu jago yang diusung di pilkada elektabilitas rendah, tiba-tiba salahkan penggunaan alat-alat negara. Daripada sibuk menyalahkan Pak Jokowi dan aparat negara, lebih baik Pak SBY buka-bukaan terhadap apa yang sebenarnya terjadi pada Pilpres 2004 dan 2009. Komarudin menganggap SBY terus-menerus mengeluh soal aparat tidak netral. Dia menyebut era politik melodramatik SBY itu sudah berakhir. Kata Komarudin, era politik melodramatik SBY tersebut sudah berakhir dan ketinggalan zaman. Sebab rakyat sudah tahu politik agar dikasihani model SBY tersebut. Publik sudah tahu bahwa Pak SBY lebih dihantui oleh cara berpikirnya sendiri atas dasar apa yang dilakukan selama jadi presiden. Kata Komarudin. Ternyata jauh sebelum ex-kader atau senior Partai Demokrat menelanjangi SBY, Ketua DPP PDIP telah lebih dahulu membongkar boroknya. Saya waktu itu pernyataan Komarudin tidak terlalu diviralkan karena masyarakat masih menganggap PDIP adalah musuh bebuyutan SBY. Kini saat AHY membuat keributan dengan isu kudeta dan diramaikan dengan pernyataan SBY tentang Demokrat not for sale, satu persatu borok mereka sudah mulai diungkap. Tentunya ini juga buntut kezaliman SBY dan AHY. Anak dan bapak sama saja, suka memecat tiang berseberangan dan menampilkan drama playing victim. Tinggal rakyat Indonesia, masihkah percaya dengan bualan dan drama mereka? Kalaupun survei AHY naik berkat isu kudeta, tetap saja tak menutup fakta bahwa ia tak memiliki kekuasaan apapun. Posisinya di luar pemerintahan dan modal partai gurem yang berisik tak akan mampu mengangkat namanya, apalagi bermimpi di 2024. Semoga saja pemerintah kembali membuka dosa lama SBY seperti kata Komarudin. Kalau KPK masih juga tak berdaya meski SBY bukan lagi presiden, kasus IT KPU bisa ditangani kepolisian atau kejaksaan. Kita harap keadilan bisa diperoleh saat sang mantan sudah tak lagi berkuasa. Sudah cukup rakyat dibodohi tampang melasnya.
tapi hasil korupsinya luar biasa. Sudah cukup kita dibodohi dan diprovokasi, sementara hasil yang didapat hanya bangunan dan proyek mangkrak di mana-mana. Demi Indonesia maju, dosa lama Pak Mantan harus dipertanggungjawabkan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman sewar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Radio. Jangan beranjak dari layar smartphone Anda, karena ada narasi keren setelah ini. Jokowi tidak menyuruh masyarakat mabuk berjamaah, ditulis oleh Ayas di sewar.com. Halo, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Sebelum membahas peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang mengatur tata cara investasi di Indonesia, di mana satu jenis usaha yang diatur adalah investasi miras atau minuman beralkohol di beberapa wilayah. Mari kita simak data-data berikut ini. Pertama, Indonesia adalah negara yang banyak mengimpor minuman keras dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data UN Comtrade, pada 2018 menjadi nilai tertinggi dengan 40,44 juta US dollar, padahal di tahun 2015 nilainya hanya 10,09 juta US dollar. Artinya, naik hingga 4 kali lipat lebih dalam rentang 3 tahun. Sementara itu, jika melihat impor Indonesia khusus dari Uni Eropa juga sangat besar, bahkan didominasi dari wilayah ini. Pada 2019 lalu, impor alkohol Indonesia mencapai 27,26 juta US dollar, paling besar dari wine dengan 14 juta US dollar dan pangsa pasar 14%. Sementara alkohol kurang dari 80% berada di bawah 10,69 juta US dollar dengan pangsa pasar 39%. Kedua, pada tahun 2018 disebutkan bahwa ekspor minuman beralkohol dalam 5 tahun terakhir tumbuh cukup tinggi. Menurut Ahmad Sigit Wiwahyono, PLT Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, mengatakan industri minol mencatatkan pertumbuhan nilai ekspor rata-rata dalam 5 tahun terakhir sebesar 12%. Untuk kawasan Asia Tenggara, Vietnam, dan Thailand menjadi pesaing utama Indonesia. Ketika ada 3 perusahaan miras di Indonesia, yaitu PT Multi Bintang Jakarta, PT Bali High, dan PT Delta Jakarta Tbk yang memproduksi angker bir, di mana Pemprov DKI punya saham 26% di perusahaan tersebut, dan Gubernur Anies belum mau atau berani melepas saham tersebut. Lalu, apa makna dari data-data di atas? Pertama, tanpa ada peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 yang memberikan izin investasi minuman keras, Indonesia adalah negara yang sudah berkecimpung dengan minuman keras. Indonesia, negara pengimpor miras, sekaligus pengekspor miras dan punya 3 perusahaan miras dan ada yang 26% sahamnya dimiliki Pemprov DKI. Artinya dengan ada atau tidaknya Perpres nomor 10 tahun 2021, miras akan tetap ada di Indonesia. Jadi kurang tepat ketika Jokowi dianggap hendak merusak moral bangsa atau menyuruh masyarakat untuk menjadi pemabuk dengan terbitnya Perpres nomor 10 tahun 2021. Sebab miras sudah lama beredar di Indonesia. Juga tidak adil ketika hanya Jokowi yang diserang. Sebab Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin gubernur yang katanya religius bahkan punya saham 26% dari perusahaan miras. Artinya, ada sebagian uang masuk ke kantong kas Pemprov DKI yang berasal dari miras. Lalu kenapa Indonesia butuh ekspor dan impor miras bahkan sampai punya 3 pabrik miras? Jawabannya karena ada yang membutuhkan miras untuk dikonsumsi. Mayoritas miras dikonsumsi oleh turis-turis asing, warga lokal yang notabene bukan orang Islam yang telah membudayakan minum-minuman keras. Juga ada sebagian kecil umat Islam yang tidak teguh dalam memegang ajaran agama, sebab jelas-jelas Islam mengharamkan miras. Kedua, tujuan dari terbitnya Perpres nomor 10 tahun 2021 adalah untuk mengatur dan mengawasi peredaran miras secara ketat, dikhususkan di 4 provinsi yang mayoritas beragama non-muslim dan sudah membudayakan minuman miras adalah agar peredaran miras tidak menyebar ke daerah yang mayoritas muslim.
Selain itu, perlu dipahami bahwa Jokowi hanya memberikan izin investasi miras di Bali, Sulawesi Utara, NTT, Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat, bukan mendirikan perusahaan miras. Artinya, investasi miras di 4 provinsi tersebut juga berdasarkan persetujuan gubernur dan masyarakat di sana. Jika mereka menolak, artinya investasi miras tidak bisa berlaku di sana. Saya berani bertaruh siapapun yang menjadi presiden Indonesia, entah itu ketua MUI, ketua PBNU, atau ketua Muhammadiyah sekalipun, tidak akan bisa melenyapkan miras dari Indonesia, karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Anies sendiri yang dari awal berjanji hendak melepas saham PT Delta Jakarta, nyatanya masih belum sanggup melepasnya. Mencoba melenyapkan miras justru bisa sangat rawan konflik, sebab Indonesia bukan negara Islam, tidak memakai hukum Islam sebagai landasan. Tidak hanya negara dimiliki oleh orang Islam semata. Saya Muslim, saya tidak akan meminum minuman keras setetes pun, sebab ajaran agama saya mengharamkan hal tersebut. Namun saya memaklumi kebijakan Jokowi dengan menerbitkan Perpres nomor 10 tahun 2021. Jokowi sedang tidak menyuruh masyarakat untuk mabuk berjamaah. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Radio.